Hai semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi ke Bincang PMI episode 3. Kali ini kita mau membahas hal-hal yang lebih ringan, light gitu ya. Nggak cuma tentang kerjaan kantor engineering, tapi kita juga ngomongin tentang lifestyle pegawai di dalamnya. Nah, salah satunya ini adalah bintang tamu kita hari ini. Mau memperkenalkan diri, Mbak? Boleh dari Bagusin bisa memperkenalkan. Oke, kalau kita memperkenalkan ya. Jadi kita hari ini dengan Mbak Zahra Aisyah Rahayu selaku Sales Manager di PT Paramesti Mitra Indonesia. Nah, kenapa kita mengundang Mbak Zahra ini? Karena beberapa hari yang lalu Mbak Zahra ini sering posting tentang travelingnya yang sangat menyenangkan. Jadi sedikit-sedikit dari ini kita kulik ya tentang tips-tips traveling dari Mbak Zahra atau work-life balance-nya gimana gitu ya Mbak. Baik. Terima kasih udah mengundang saya di episode yang santai kali ini. Kita bahas yang ringan ya, semoga apa yang nanti bisa saya sampaikan bisa jadi inspirasi dan motivasi untuk teman-teman yang belum punya work-life balance. Oke. Nah, kalau gitu kita bisa mulai bincang-bincangnya hari ini ya Mbak. Bisa diceritain nggak Mbak gimana awal mula suka traveling atau jalan-jalan? Oke, awal mula aku suka traveling dari kerja kan kita ngerasa kayak itu sebuah rutinitas ya. Betul. Jadi kita ngerasa kok gini-gini aja. Terus kadang juga capek kerja terus. Apa sih yang bisa bikin kita refresh, nggak stuck di kerjaan terus, nggak, kalau orang bilang namanya sepaneng sih ya. Yeah. Terus yang bikin lama-lama kita nggak punya hal baru atau hal yang menyenangkan buat diri kita selain kerja. Nah dari situ aku tertarik buat nyobain traveling yang aku pikir itu hal yang menyenangkan buat aku karena traveling itu kita bisa melihat dunia luas selain di tempat kerja ya kan, di sekitar kita. Termasuk di kota kita tinggal juga, itu juga termasuk kita bisa traveling. Dan menurut aku awal aku suka itu ya aku pengen refresh diri aku di luar pekerjaan. Kemudian kalau ibaratnya kerja itu kayak laptop kan juga butuh diupdate ya. Jadi traveling itu bagian dari update diriku untuk nggak stuck cuman mikirin kerjaan. Oke. Nah, emang apa sih Mbak yang diupdate dari traveling ini untuk ke diri Mbak atau ke kerjaan Mbak? Kalau aku merasa dari aku traveling, aku bisa ngelihat berbagai hal yang nggak aku lihat ketika aku bekerja ya. Jadi kita bisa tahu aktivitas di luar, kita bisa hanya sekedar merasakan orang-orang di sekeliling kita tuh sibuk ngapain sih gitu. Kita bisa lihat oh ternyata semua orang bekerja, semua orang punya aktivitasnya masing-masing dan itu yang bikin aku kayak istirahat bentar. Aku bisa ngelihat sekeliling, aku bisa kasih itu ke kerjaan aku. Jadi setelah aku kerja, oh aku bisa tahu sih kenapa orang-orang di pekerjaan kadang ada yang menyebalkan, ada yang suka sungkanan, tahu kan ya, sungkanan gitu. Terus ada yang mungkin kelihatan murung, sedih. Ya ternyata di luar pekerjaan itu mereka punya aktivitas lain. Punya kehidupan lain. Jadi sebenarnya juga kita perlu memisahkan antara kerjaan sama kehidupan pribadi kan. Nah, gimana caranya kehidupan pribadi kita itu gak mengganggu pekerjaan. Jadi kalau aku sih lewat traveling, aku bisa refresh pikiran, refresh diri. Terus aku bisa adaptasi juga di lingkungan yang aku nggak tahu. Aku bisa belajar banyak hal dengan sekedar ngobrol sama orang baru, ngobrol sama orang asing.
kita bisa tahu apa yang ada di pikirannya. Cuman sekedar misal lagi antri nuker tiket, ya kan, mau naik kereta nih misal, atau lagi nunggu, itu kita juga bisa ngobrol sama orang-orang random yang akhirnya itu jadi koneksi baik sih buat aku. Bisa ngasih insight baru ke diri gitu Betul. ya. Jadi kita bisa kenal orang baru, suasana baru. Meskipun kita nggak akan hidup di situasi yang kayak gitu seterusnya kan, karena kita harus balik ke kehidupan bekerja kita. Tapi seenggaknya kita jadi orang yang lebih terbuka sih. Kita nggak stuck di situ. Kita nggak cuma tertutup sama pemikiran kita di tempat kerja. Oke. Dari jawaban Mbak tadi, kayaknya mulai sering traveling itu setelah kerja ya. Jadi kalau sebelum-sebelumnya gimana Mbak? Sebelum-sebelumnya dulu kalau masih kuliah sih aku traveling pasti sama orang tua ya. Terus juga biasanya lebih ke pernah sih sekali itu izin keluar kota untuk ke rumah saudara dan itu sendirian. Itu first time yang aku rasain meskipun di keadaan aku masih kuliah tapi aku ngerasa naik transportasi umum sendirian, berangkat sendiri, berjam-jam di transportasi umum. Ternyata nggak semenakutkan itu. Ternyata kita bisa lebih mengenal diri kita bisa kasih ruang buat diri kita itu merasakan hal-hal yang selama ini tuh kita lewatkan. Nah, dari situ aku baru bisa benar-benar traveling setelah kerja. Aku udah punya waktuku sendiri, aku nggak bergantung sama orang lain lagi. Itu juga yang bikin aku selalu menyisihkan waktu di setiap sibuk kerja. Aku pasti sisihin mungkin ada 1 kali perjalanan di setiap bulan kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong perjalanannya, ada nggak Mbak? Atau ada satu perjalanan yang paling berkesan buat Mbak? Sebenarnya semua perjalanan punya cerita masing-masing ya. Betul. Dan makanya menurut aku uang emang bisa dicari, tapi momen perjalanan itu yang susah buat didapetin. Karena nggak semua orang punya waktu, nggak semua orang punya modalnya juga. Tapi selagi aku punya kesempatan itu, aku pilih satu yang paling berkesan mungkin di tahun ini, karena ini rencana yang udah direncanakan hampir 6 bulan sebelum perjalanan. Lama banget. Itu perjalanan ke Bali sama sahabat aku. Kita udah 13 tahun temenan. Jadi itu yang menurut aku kita reconnection. Jadi benar, kalau perjalanan yang berkesan itu yang membuat kita reconnect sama orang-orang lama. Meskipun kita jarang ketemu, tapi sekalinya ketemu mereka nggak berubah. Dan suasana waktu itu di perjalanan di Bali itu rasanya kayak kita udah menjadwalkan semua jadwal perjalanan ya. Kita bikin itinerary sepadat mungkin. Kita nggak mau kehilangan momen. Jadi bisa dibilang dari pagi sampai pulang hampir mau pagi lagi. Nanti kita nextnya kayak gitu lagi. Tapi menurut aku itu lelah yang menyenangkan. Karena mungkin bersama orang yang udah kenal kita lama, udah jarang ketemu, tapi sekalinya ketemu momennya berkesan. Itu perjalanan berkesanku sih. Itu pasti reconnection setelah beberapa tahun, mesti banyak cerita-cerita dulu ya. Pasti ada cerita-cerita yang ditunggu, ada cerita lama yang ceritakan lagi. Nah, setelah perjalanan-perjalanan itu ada nggak semangat kerja yang balik lagi ke diri Mbak setelah pernah kerja selama itu, terus baru traveling, terus pas balik lagi itu gimana? Rasanya ya, habis kita liburan, terus kita balik kerja. Biasanya kan kalau aku tuh kayak kosong gitu, aduh pengen liburan. Nah kalau Mbak gimana? Kalau aku ngerasanya sih sebenarnya sama ya, pasti ada kekosongan saat waktu baru masuk kerja. Tapi aku coba pikir lagi, kalau
sebenarnya kita kerja itu untuk cari libur juga. Jadi yang bikin aku semangat adalah ya aku harus bekerja biar aku bisa liburan. Sambil mengumpulkan modal. Nah, betul. Jadi kadang juga gimana bisa tetap semangat karena aku harus punya planning liburan itu tuh, misalnya ya aku udah menjadwalkan liburanku selama 1 tahun. Aku udah plotting tuh mau kemana-kemana aja, meskipun itu nggak pasti terjadi ya. Tapi setelah aku dari liburan 1, aku masuk kerja, aku bakalan mikirin liburanku yang kedua. Jadi semangatnya di situ. Jadi bekerja untuk menunggu waktu liburan yang selanjutnya. Jadi mungkin cara menjaga semangatnya itu ya, tetap mikirin selanjutnya gimana ya. Selalu punya, menurut aku kita harus selalu punya tujuan sih, biar kita nggak kehilangan arah. Berarti quote katanya hidup seperti air mengalir itu kurang tepat ya. Mengalirnya kemana dulu? Gitu. Harus ada tujuan mengalirnya kemana. Iya. Terus setelah ngambil cuti untuk liburan itu, ada nggak rasa bersalah ninggalin kerjaan, terus bergening ke teman ini kantor gitu? Mungkin merasa bersalah sih enggak ya. Jadi udah pasti kalau mau ambil liburan, aku harus pastikan kerjaan aku itu selesai. Kerjaan aku bisa di-handle ke temen, bisa dibantu. Nah, mungkin perasaan bersalah itu ketika masuk, kemudian datang kerjaan banyak, terus aku agak apa ya namanya? Tercepot-cepot. Nah, agak bingung ya kan. Ini mau gimana. Mungkin ada di situasi yang setelah liburan terus dapat kerjaan banyak, itu baru sih yang agak stres sedikit gitu. Tapi kalau untuk bersalah ngambil cutinya enggak. Jadi karena pasti aku ngambil cuti, aku udah pertimbangin sebelumnya pekerjaanku harus selesai gitu. Jadi biar waktu kita liburan kita nggak mikirin kerjaan, karena tujuannya kita liburan ya untuk kita lepas kerjaan dulu sementara ya. Selama ini gimana cara Mbak menyiapkan cuti tapi tetap bertanggung jawab atas kerjaan di kantor? Aku selalu tahu ada berapa jatah cutiku ya kan. Kemudian aku bikin plottingan cuti setahun itu mau dipakai misal sebulan sekali gitu kan, atau malah bisa sebulan ada 2 kali cuti, jadinya sebulan berikutnya aku sama sekali nggak ada cuti. Aku pasti plottingin itu, meskipun aku belum tahu itu mau kemana, aku plottingin. Dan pasti aku akan sisain cuti darurat juga, karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Kita tiba-tiba mendadak butuh cuti itu. Terus untuk kerjaan, kalau aku udah mau cuti di 2 minggu selanjutnya, aku mulai 2 minggu sebelumnya aku udah siapin dan aku udah infoin ke teman aku apa-apa aja yang bakal aku tinggal, apa-apa aja yang harus dia bantu, dan mungkin aku harus lebih cepat menyelesaikan deadline di hari sebelum aku cuti. Jadi kita juga sebisa mungkin harus bekerja sama kan sama rekan kerja kita juga. Jadi emang sebenarnya cuti itu kita nggak bisa ninggalin kerjaan tanpa kita minta bantuan sama teman kita. Jadi kita tetap butuh orang lain gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mbak, kalau gitu ada nggak satu kata yang menggambarkan traveling buat Mbak Zahra? Apa dan kenapa tuh? Satu kata, traveling itu buat aku tenang ya. Kenapa tenang? Karena kita membuat pilihan untuk memilih traveling sebagai ketenangan setelah kita bekerja keras dari melakukan pekerjaan. Jadi buat aku traveling itu menemukan aku yang lebih tenang, yang lebih bisa adaptasi ke lingkungan, bisa ngelihat dunia yang lebih luas selain dunia kerja,
Terus aku bisa lebih menikmati hidup juga. Dari hasil aku kerja, aku bisa punya waktu istirahat, aku bisa punya waktu mencoba hal baru, bisa ketemu orang baru, tempat baru, suasana baru. Itu jadi ketenangan aku sendiri, karena traveling mungkin belum tentu kita ke tempat-tempat yang selalu ramai ya kan. Mungkin kita bisa sekedar keluar kota, terus kita ke kafe-kafe, ke tempat wisata, yang mungkin aja kita cuma pengen jalan, duduk, makan jajan, minum kopi, sambil nikmatin orang-orang yang lagi sibuk, tapi kita bisa tenang di keadaan yang ramai. Dan ketenangan itu mungkin bisa membuat Mbak ini ya lebih tenang juga menghadapi Tekanan di dunia kerja. Betul. Itu salah satu hal yang aku dapat sih. Jadi aku setelah traveling, bekerja lagi, aku udah nggak merasa bahwa di dunia kerja ini kita kalau setiap dapat masalah itu kita jadiin beban, ya kan, selalu kepikiran. Tapi enggak, kita coba hadapin itu dengan tenang aja. Pasti ada jalan, pasti ada solusi, karena traveling juga banyak kota yang masih bisa dikunjungi, banyak tempat yang masih belum kita ketahui, maka di dunia kerja juga bikin aku lebih tenang sih. Jadi Nah, ada nggak Mbak tips buat teman-teman kantor kita agar bisa dapat ketenangan juga yang sama kayak Mbak Zahra? Mereka bisa recharge diri, recharge ketenangannya mereka di dalam weekend yang 2 hari aja itu untuk menghadapi Senin depan. okay. Biar gak anxiety ya di hari Senin. Tips buat aku, weekend 2 hari itu cukup banget buat kita recharge, buat kita punya perjalanan kita sendiri, ketenangan kita sendiri. Salah satunya kamu bisa ambil traveling itu ke luar kota untuk nginep semalam, itu bisa. Atau kamu cukup main ke alam, entah itu ke pantai, entah itu ke gunung, entah itu ke air terjun. Cukup main ke alam aja dalam 1 hari, kamu bisa ngerasain ketenangan. Kamu coba rasain jalan pelan, nikmatin suasana angin, daun, langkah kaki kamu, nafas kamu. Kamu bakalan nemu ketenangan itu di weekend, dan bisa dilakukan setiap weekend juga. Jadi setiap Senin kamu udah nggak takut lagi ketemu hari Senin. Kemarin kamu udah cari ketenangan itu, Senin yaudah tenang aja, nggak akan ada masalah kok di hari Senin, semuanya bisa terlewati. Oke, mantap sekali motivasinya ya. Nah, ngomong-ngomong tentang destinasi wisata nih Mbak, Mbak Zahra ini termasuk anak alam-alam banget, pantai, gunung, atau yang di kota aja, yang ke mall, kafe? Gitu. Sebenarnya hampir semuanya aku suka ya. Tapi untuk saat ini aku lebih sering milih ke gunung. Gitu. Kenapa gunung? Karena aku pengen reconnect sama diri aku dengan disconnect dari dunia luar. Nggak ada notifikasi, nggak ada sinyal. Aku nggak pernah tahu siapa yang akan aku temui di perjalanan aku ke gunung. Ketemu orang baru, ketemu orang-orang yang, kalau orang bilang di gunung akan kelihatan semua sifat asli orang ya kan. Jadi di situ aku tahu ketulusan orang itu saat perjalanan di gunung itu kayak gimana, individual atau enggak itu kita bisa tahu. Jadi buat saat ini sih gunung jadi pilihan aku untuk istirahat di weekend ya. Jadi, atau di cuti-cuti untuk mencari ketenangan di pace yang cepat ini. Benar, di pace yang cepat ini. Nah kalau gitu pertanyaan terakhir ya Mbak, kita pendek aja sesi kali ini. Ada nggak motivasi yang dipegang untuk terus mengusahakan hidup yang balance antara pekerjaan dan kehidupan pribadi? Motivasi yang aku pegang, bekerjalah untuk hidup, jangan hidup untuk bekerja. Okay. Karena
Kalau kamu sakit, kamu nggak bisa nikmatin hasil kerja kamu. Jadi kamu harus menyeimbangkan pekerjaan kamu biar kamu bisa istirahat dengan nikmatin hasil kerja itu. Oke, nah itu dia beberapa sharing tips traveling ala Mbak Zahra untuk menunjang work-life balance-nya di pekerjaan maupun di kehidupan sosialnya. Nah, mungkin untuk teman-teman yang mau mencoba recharging diri selama weekend yang hanya 2 hari itu, mungkin bisa coba di alam kota-kota sebelah atau kota kita sendiri mungkin masih banyak tempat-tempat baru yang baru buka, taman-taman yang baru buka dan kita belum coba gitu ya, atau sekedar hunting foto di depan kompleks aja juga bisa ya. Betul. Dan satu lagi sih tipsnya, selain perjalanan bisa juga diisi dengan olahraga. Oh, betul sekali. Kita sebagai Gen Z ini harus tetap menjaga sehat ya. Karena kalau misalkan kita traveling tapi nggak sehat juga kita nggak bisa nikmatin Iya, sih. kayaknya aduh pulang-pulang pegel, capek kerja malah ya. Oke. Mungkin sekian aja ya Mbak. Terima kasih atas sharing-sharingnya hari ini. Mungkin semoga bisa bermanfaat juga ke pemirsa yang ada di rumah. Sama-sama. Untuk saat ini kita cukupkan. Sampai jumpa di Bincang PMI episode selanjutnya. Iya.